Jujur Gus, pertama kali ceramah di YouTube sampean yang saya buka itu langsung sampean. Kendalanya itu satu-satunya Islam saja. Selain Islam bukan kendala, karena udah diatur oleh mereka. Termasuk Syiah. Syiah itu ciptaan mereka. Wahabi itu diciptakan oleh Mr. Hamper. Saya bongkar, ini kelicikan elit global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Apapun situasi, apapun kondisi, punya duit gak punya duit, seneng gak seneng, suka atau duka, tetap bersyukur kepada Allah. Ya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua video ini juga mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan, ya, keberkahan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oh porek. Betul nih, Masya Allah. Saudaraku, ketemu lagi di acara ngobrol menembus batas ya bareng Gus Nur. Dan bintang tamu malam ini luar biasa. Ya selalu luar biasa sih. Cuma yang ini kayaknya juga akan lebih luar biasa ya insya Allah. Nah sebelum kita masuk ke acara ini, ke acara inti, yuk seperti biasa kita mulai acara ini dengan baca surat Al-Fatihah satu kali ya. Mudah-mudahan yang nonton ini, yang sakit sembuh, ya kan? Yang banyak utangnya, besok pagi dapat rezeki dilunasi utangnya. Ya, itu, yang amin-amin itu berarti banyak utangnya, ya. Ya saudaraku, ya Allah saya niat baca Al-Fatihah, kami niat baca Al-Fatihah, pahalanya untuk orang tua kami, ya Allah. Mudah-mudahan sehat umurnya, sehat badannya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, berkah umurnya, berkah ilmunya ya orang tua kami ya Allah, mudah-mudahan izinkan husnul khotimah ya, dan kami semua, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu kami, istri kami semua mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Ayo ila hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke acara inti. Jadi tadi saya kedatangan tamu, beliau dari Bandung, beliau seorang pelukis. Nah, coba Anda lihat itu. Di belakang saya ada lukisan. Itu saya gendong Dek Shanum, dilukis sama beliau. Yuk kita kenalan sama beliau ya. Namanya saya taunya Mas Aji. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam. Salaman Mas. Saman kok gak sok wanteng lo nggone apa get-get kayak ular ya. Ini nervous Gus. Oh, nervous. Alhamdulillah. Demam panggung. Subhanallah ya, beliau dari Bandung. Oke, sekarang gini, sebelum kita 45 menit lah, 1 jam ya Kak Popo wis lah yo. Jadi intinya sebelum saya tanya dengan beliau seperti biasa 3 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit kita berikan leluasa kepada beliau untuk memperkenalkan diri dulu kepada Anda semua ya. Siapa namanya, lahir di mana, tahun berapa, sudah nikah apa belum, kan gitu ya. Biar beliau yang belum, kalau ternyata belum nikah, berarti siapa tahu jodohmu ketemu di sini, kan begitu ya. Terus apalah kurang lebih hanya itu saja ya. Jadi kurikulum vitae atau itu biodatanya kita kasih kesempatan untuk beliau. Terus kok bisa-bisanya nyampe sini? Tiba-tiba nyampe di kantor GN, kita tanyakan juga nanti. Terus apa sudah lama atau baru kenal saya atau bagaimana gitu kurang lebihnya. Baru setelah itu kita masuk ke bab yang kedua, kita gali
potensi-potensi beliau baik yang tersurat atau yang tersirat. Karena yang namanya pelukis itu setahu saya itu ya pasti punya imajinasi yang di atas rata-rata, itu pasti, itu setahu saya ya, ada imajinasi yang khusus lah ya. Nah, nanti kita tanyakan masalah itu. Baik, Mas Haji, sapa dulu ya jamaah Gus Nur ngaji bareng, kenalkan dirinya sampean, berangkat dari Bandung kapan, numpak opo, terus piye suka dukanya, ceritanya kok bisa nyampe sini, terus kenal saya sudah berapa lama, lahir di mana, wis belak-belakan, monggo. Waktu ini untuk Anda sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyu putih, grogi koyoke. Perkenalkan, saya nama Aji Wahyu Wandana. Aji Wahyu Wandana. Kalau nama asli dari mamah saya itu panjang sekali. Nama saya itu Sri Aji Dharma Wahyu Wandana Kusuma. Jadi panjang sekali, Gus. Sri, ono apa? Ya, ono Sri nih. Gitu. Apa? Sri Aji Dharma Wahyu Wandana Kusuma. Ya, itu panjang. Masya Allah. Karena di KTP itu nggak muat, maka disimpel Aji Wahyu Wandana gitu aja. Oke, jadi dipanggil Aji. Aji ya. Ayo, Mas Aji ya. Oke, terus Mas, kok bisa nyampe sini? Terus sudah kenal saya atau belum? Terus lahir di mana? Tanggal piro? Saya les sakarpe sampean. Oh iya, saya kelahiran 17 November 1984. Jadi tua aku berarti ya. Kipasnya enggak masuk. Kok kayaknya dimatikan aja kalau bahaya. Terus 84 di KTP itu. Tapi kata mama, ya udah nggak usah banyak tanya, ya sekitar segitu kan gitu. Karena waktu dulu saya kan dititipin di daerah Yogyakarta. Saya itu berpisah dengan orang tua. Nah, baru bisa ketemu beliau itu tahun 2008 awal, bukan 2007, 2008 awal. Nah, status saya saat ini menjomblo. Menjomblo. Oh, belum punya istri. Belum. Apa? Bujang, duda? Pernah punya istri, gagal, terus wes wegah. Oh, berarti duda ya. Duda rek. Trauma ya. Ya wis. Pernikahan saya nggak lama, paling ya nggak ada setahun lah, kurang dari 2 tahun. Karena pernikahan, karena waktu itu dijodohkan, terus nggak ada kecocokan, ya hanya terjadi perselisihan, terus akhirnya saya diputuskan untuk dicerai itu. Oh, sama yang dicerai. Iya, dicerai saya gitu. Akhirnya kan saya malang melintang. Nah, malang melintang itu saya nggak punya kerjaan kan. Tapi kebetulan saya bisa drive ya, bisa bawa mobil, bisa nyetir. Nah, itu saya karena hanya punya keahlian itu, maka saya setiap lapar gitu saya nyari kerjaan, skillnya apa, ijazahnya apa. Oh, kalau tanya ijazah nggak punya, tapi kalau skill ya insya Allah, ya belum ada kata insya Allah dulu. Oh gitu ya. Ya saya bisa nyupir. Nah, paling saya akhirnya kerja di sopir apa. Kalau sopir pribadi nggak pernah kerasan. Jadi orangnya masih istilahnya remaja ya, mungkin di bawah tahun 2000 itu. 98 99 gitu kan, saya ke Jakarta, pernah ke Malang, pernah ke Tulungagung, tapi cuma ngikutin mobil. Intinya nyupir lah wis yo, nyupir. Gitu. Alhamdulillah. Lahir tahun 84. Status menjomblo. Terus sekarang tinggalnya di Bandung. Saya tinggal di Bandung bersama mama saya karena bapak saya sudah meninggal. Meninggalnya di Bogor. Saya ketemu orang tua di Bogor. Setelah saya ketemu orang tua, ketemu bapak itu cuma 2 tahun.
Terus saya sambat sebut lah istilahnya, kenapa saya dulu harus ditinggal. Udah banyak, nggak usah banyak tanya, yang penting kamu udah ketemu orang tua ya sudah. Udah ketemu orang tua, terus kamu sekarang kerjaanmu apa? Nggak punya kerjaan, kata saya. Oh kalau begitu kamu belajar melukis saja. Hah? Belajar melukis? Saya kan nggak punya basic Pak, gitu. Ya nggak apa-apa, itu kehidupanmu gitu. Akhirnya ya udah, saya dikasih uang untuk belanja lukis gitu. Ternyata mahal Gus. Mahal. Cat itu tahun 2008 itu cat segede jempol ini udah 110.000. Ya cat untuk melukis itu yang bagusnya maksudnya. Sebentar, gini. Jadi Saman pisah sama orang tua gitu maksudnya, atau orang tua cerai gitu? Orang tua cerai. Oh, oke. Saman ikut ibu? Saya ikut nenek. Oh, ikut nenek. Berarti nggak tahu ibu kemana, bapak nggak tahu. Nggak tahu. Berpisah sama orang tua. Terus ketemu sama ibu? Sama mama gitu. Ketemu sama mama. Terus ketemu juga sama bapak? Sama bapak, tapi kondisi sudah sakit. Terus sama bapak kok disuruh ngelukis? Apa bapak pelukis? Bukan. Bapak saya itu nama aslinya itu Bapak Dewi lali loh. Soalnya Tapi ngelukis itu datang dari bapak, merintahnya, ngelukiso gitu. Iya. Bapak namanya Huanti namanya. Cina bapak saya. Oh, bapaknya sama Cina. Berarti sama ini Cina. Lah kok coklat ini? Cina kosong gitu. Oh, Cina tiba ya. Huanti. Nama mama Jawanya Suryo. Kejawen kayaknya nggih. Pendeta dulunya. Oh, pendeta. Oh, nah, kita gali ya. Berarti orang tuanya pendeta. Kristen ya. Oh gitu. Kristen. Terus Saman berarti dulu bukan Islam ya? Dulu bukan Islam, bukan Kristen juga bukan, tapi mencari. Oh subhanallah. Mencari dulu. Oh gitu. Karena mereka kan agama tuh yang betul ini, yang betul ini, yang betul ini. Kalau saya prinsipnya agama yang dari Allah, bukan kata orang. Prinsip saya gitu. Agama yang diturunkan Allah apa? Kemudian yang bagaimana itu yang sedang saya cari. Oh ya wes, gampang wes kungkul lah ya. Tapi saya ke Islam. Alhamdulillah. 2018 kemarin syahadat. Oh 2018. Ya. 2018 mualaf ternyata. Aku penasaran. Jadi datang melukis itu dari bapak ya. Berarti otodidak. Ya otodidak. Oh dari tahun berapa? 2008 sudah mulai melukis. Ya, belajar ya. Bentuknya nggak karu-karuan begitu. Jadi kayak kalau melukis wajah itu menyol-menyol kan nggak tahu kan. Teknisnya kan nggak ngerti. Iki hasilnya yang saya kira. Itu aku sama Dek Shanum. Ini sudah udah berapa tahun kan saya proses itu gitu. Autodidak ya. Iya. Masya Allah. Bandung ini saiki tinggal di mana sekarang ini? Kelurahan Sukapura, RT 7 RW 2. Sukapura RT 7 RW 2. Kiara Condong, Kodia Bandung. Kiara Condong, Kodia Bandung teman ya. Ayo Bandung dan sekitarnya. Ya, insya Allah lah kita bisa kalau butuh lukisan. Tapi kalau lukisan ini walaupun di luar Bandung bisa lah ya, insya Allah kemana-mana bisa. Keluar negeri juga bisa. Oke, nah sekarang terus kok bisa nyampe sini? Saman kenal Gus Nur? Mulai kapan kenal atau Saman kalau lihat di YouTube kan Saman pasti ngerti lah saya pro kontra kok berani ke sini. Saman ku cebong apa duduk ngono maksudnya. Dulu saya cebong Gus. Hah? Saya akui. Dulu saya cebong. Oh dulu cebong. Iya cebong. Apa kalau Gus Nur bilang itu ya taklid buta itu apa sih? Taklid buta itu fanatik buta. Ya. Saya itu dulu suka sama tokoh. Tokoh yang saya suka itu pertama Hitler. Adolf Hitler lukisannya ada di sana. Di Cengkeh ya, di rumah ini, di rumah saudara ini, di rumah ada. Kedua Soekarno.
Hitler, Soekarno, Soekarno. tinggi imajinasinya. Ya, terus saya itu orangnya nggak percaya orang. Misalnya, oh di sana ada hantu, saya harus buktikan itu. Nah dulu, ya kenapa saya bisa taklid buta? Karena saya punya suka dengan Soekarno. Oh Soekarno, maka saya nyari, ya kan, nyari biografinya, biodatanya Soekarno itu saya cari. Saya bahkan sempat menemukan bukunya beliau, buku tulisan tangan beliau gitu, walaupun udah kopian tapi tebal sekali segini itu tebalnya. Itu sampai tuntas. Bahkan saya itu sejarah itu paling suka. Sejarah ya, yang namanya sejarah perang salib sampai hampir apar saya Gus dulu itu. Perang salib. Nah, itu yang membuat saya itu bingung. Kenapa terjadi peperangan antara Islam dan Nasrani? Wah, itu terus saya gali. Di situ juga Bung Karno itu kan dikatakan penyambung lidah rakyat, bagaimana gitu. Jadi akhirnya kan gini, karena ada makanya Megawati, sedangkan Megawati yang sana kan siapa ya? Megawati Soekarno Putri ya itu. Nah, karena dia itu berangkat dari itu, maka saya agak mendukung Jokowi waktu itu. Terus terang aja gitu. Itu. Cuman berhubung dia gandengnya sama Ahok. Kok kenapa sama Ahok ya kan gitu. Jadi waktu itu belum mengerti. Saya harus telusuri dulu ini sebabnya apa gitu. Di samping memang ya saya ini orangnya kan harus tuntas kalau menerusi. Oh gini. Akhirnya ingat dari pesan-pesan orang tua seperti apa itu. Oh berarti begitu. Oke lah kalau begitu mungkin ini kan mungkin. Ternyata setelah lama kok kayak gini gitu kan. Waktu sama Ahok itu waktu DKI 1 ya itu ya. DKI 1 kemudian belum tuntas di DKI 1 kemudian ya loncat ke wis nggak usah bahas itu wis nggih. Terus kok bisa kenal saya terus iya. Dulu ternyata ngakunya cebong sekarang tobat itu piye. Sebelum masuk ke intinya monggo. Ya bisa dikatakan coba kan karena pernah agak mendukung gitu sama sana, maka saya ngakuin gitu. Iya. Berarti gini nanti mumpung saya inget ini, berarti nggak apa-apa Saman mewakili cebong-cebong yang sekarang masih nyebong. Saman kalau punya unuk-unuk apa boleh, kesempatan ini mumpung live ya, mau bukan live mumpung siaran, Saman nanti boleh tanya ke saya, Saman ganti hosting kok. Wis tawakono apa ae gitu ya. Nggih, terus berarti ngikuti Munjia Channel. Saya tidak tahu kalau channel itu Munjiat. Yang jelas saya ini kan suka karena ini ceritanya begini. Saya sudah agak bergetar mendengar setiap orang melantunkan azan sudah nggak marah. Kalau dulu ada azan selalu marah kan saya itu. Nah itu makanya saya jadi cebong kalau dengar azan tuh marah. Gitu. Ini azan ganggu banget nih, orang lagi tidur kata saya, nggak tahu diri banget kau, parah Gus saya itu. Makanya Masya Allah. Sekarang itu saya dapat hidayah itu adalah kenikmatan yang Masya Allah luar biasa. Nggak bisa dibeli Gus itu Gus. Subhanallah. Jadi terus tahu saya dari mana? Saya kan ya itu. Ini kok rezim kok semakin lama kok semakin nggak cocok aja saya ini. Saya ini gimana sih? Saya tuh waktu 2014 itu kan saya tuh memang saya nggak nyoblos gitu loh, karena memang nggak ada datanya untuk nyoblos. Tapi yang jelas saya agak mendukung sana lah waktu itu. Lama-lama kalau begini iseng-iseng punya handphone ya, punya handphone yang 4G lah gitulah. Waktu itu saya belinya ya beli yang agak murah, tapi kan udah bisa saya terus browsing gitu. Begitu browsing kok ada ustadz gini-gini sama Gus Nur kan pidato kan gini-gini gitu. Ini saya volumenya saya gedein.
bagus ini bicara politik, siapa ya ini Ustadz ini ya gitu. Itu jujur Gus, pertama kali ceramah di YouTube sampean yang saya buka itu. Langsung sampean. Ini ada Ustadz, tapi nggak tahu namanya kan gitu. Masih ingat video yang pertama sama lihat yang apa? Yang ngapain, yang bahas apa? Tentang bukan BPJS ya, apa ya? Janji-janji palsu. Janji-janji palsu. Janji-janji palsu. Terus sampean kan nadanya itu saya suka gitulah judulnya. Ini pendukung yang mana ya ini saya kan gitu. Ini ada Ustadz tapi pendukung yang mana ini saya dengerin kan ada sekitar 28 menit kalau nggak salah. Oh, terus wah keren ini. Wah, keren. Saya unjukin Mama, saya ada Ustadz bagus nih. Mana coba lihat. Bunyi, oh ini ya, siapa namanya? Nggak tahu, cari tahu. Oh ya, terus saya nyari videonya sampean tuh susah, soalnya nggak tahu namanya kan gitu. Terus aja lama-lama kan itu kan saya like kan, kalau saya like kan berarti nanti harapan saya supaya dapat video berikutnya. Betul, ternyata video berikutnya itu yang sampean diprotes sama waktu itu kan menjelang pilpres. Sampean diprotes sama emak-emak, terus sama Banser. Oh, di Medan. Di Medan itu. Ustadz Gus Nur. Oh, ini Ustadz Gus Nur baru saya tahu. Itu. Akhirnya setiap ini saya di apa namanya di aplikasi YouTube saya jenengan selalu muncul gitu. Karena saya selalu like gitu dan share gitu. Subhanallah. Nah disitulah itu saya belum sadat itu kan 2018 kan itu masih di pertengahan 2018. Terus tapi sudah ada tanda-tanda mungkin ya kebetulan dari pihak kantor itu memasang wifi. Jadi saya bisa gratis kan. Kantor, berarti sampean kerja di kantor? Ya kantornya itu apa namanya? Ini, bingkai ini. Oh, ya. Gitu. Ya. Saya tuh bagian kurirnya. Jadi saya tuh kalau pergi ngirim itu kalau pakai motor itu badan saya itu diburui bingkai gitu. Ya wes, intinya gitu. Oh gitu ya. Saudaraku ya. Berarti kenal di YouTube. Ya, di situ. Masya Allah. Nah itu saya sampai gini, Mam, ini Pak Ustadz ini kan waktu itu ini harus dilindungi karena ini akan ini nanti ini keras nih kayaknya nih, ini akan merepotkan rezim ini. Waktu itu Kapolrinya kan masih Pak Tito. Ini keras, ini bakal ditangkap. Saya bilang gitu sama Mama. Ah, kau ini sok tahu kan. Bukan begitu, Mam. Ini bener nih, ini saudara kita, Ma. Saya bilang, Mom gitu. Saya kan panggil Mama kan Mom. Ini saudara kita, Mom. Ini kita berjuang. Dulu kau nggak dukung, ya kan sekarang dukung kan, Mom. Sudah percaya kalau Mami itu gitu-gitu kan gitu. Ya. Yakin kau dukung dia kau dukung sekarang? Iya. Tapi kau belum sholat, Nak. Belum sholat ya. Kan saya harus cari dulu, Mang. Agak malu itu kalau saya belum sholat. Nah, akhirnya gitu. Di bulan September juga kayaknya kalau nggak salah tuh, saya itu buka YouTube, ada tulisan gini di dalam YouTube. Qoriah cantik jelita bersuara merdu. Ini nih dilalahnya. Padahal biasanya itu kalau saya nyari itu pasti musik Sepultura, musik Guns N' Roses. Ini kan tiba-tiba gitu. Saya cari itu. Saya puter. Saya menggigil begitu. Merodok kalau kata orang Malang itu. Mendengarkan Qori tadi itu di YouTube. Saya nggak bisa kerja akhirnya. Saat itu spontan nangis. Ya Allah baru
Di situ saya panggil Allah. Kemudian setelah itu saya pulang sorenya kan. Itu saya nangis sekitar mungkin 15 menitan lah mendengar lantunan itu, dada nggak kuat. Akhirnya saya matiin, saya merapikan diri supaya nggak ini lagi, suruh bisa meneruskan pekerjaan. Pulangnya balik, saya bersahadat di depan mama. Oh, ada yang nuntun Ustadz gitu? Nggak ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, berarti cuma di depan mama syahadatnya? Ya. Oh. Tapi sebelum syahadat saya sholat dulu. Berarti besok lebih disempurnakan lagi, syahadat lagi lah ya? Ya disaksiin Gus Nur. Iya pun, insya Allah. Ternyata baru di depan mamanya, tapi udah sah lah ya. Oh gitu ya, berarti hidayahnya itu dari lihat video di YouTube Qoriah Cantik. Ya. Waktu itu nggak nyangka kalau dapat hidayah di situ ya. Ini Qoriah luar apa di Indonesia? Aceh. Oh Aceh. Ya. Datangnya di kan udah punya suami. Oh, kita nggak mau kan. Oh subhanallah. Baik saudaraku, itu sekilas tentang ini, belum masuk intinya ini baru intermezzonya ini ya. Oke saudaraku, yuk sekarang kita gali lebih dalam ya dari sisi-sisi yang saya juga baru kenal beliau. Cuman begini, dari lukisannya saya bisa membaca ya, dari goresan-goresan warna, kekuatan warna, walaupun saya bukan pelukis ya, saya bisa membaca karakter ya, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, dari cara ngobrolnya, dari rambutnya, itu saya udah bisa, insya Allah lah ya, saya udah bisa menelusup jauh di dalam relung kolbu atau alam bawah sadarnya. Jadi gini teman, cuman karena di sini saya host, jadi saya nggak perlu terlalu banyak ngomong ya, Mas. Kita keluar dari topik. Oke, sebelum keluar dari topik kita ngomong lukisan dulu sebentar, biar sah ya. Iya. Ini karya sampean. Ya, betul. Sampean mulai melukis tahun 2018. 2008. Terus ternyata melukis itu mahal. Intinya begitu ya. Oke. Ini kanvas ya? Kanvas. Dan ini hasil dari tangan ya? Ya, tangan. Oke. Murni tangan. Nyebut harga boleh atau lewat telepon, karena lukisan itu boleh, relatif. Boleh, bebas. Kalau segini berapa biasanya? Kalau saya ini langsung dilihat, siapa tuh langsung ada yang langsung melukis. Atau lewat telepon saja atau disebut di sini? Disebut boleh. Nah, berapa? Gini, itu saya kalau melukis itu memang nggak pernah ngasih harga. Sama Madeporono, tambahnya Karena saya itu kata papa ya, kamu melukislah karena itu duniamu. Itu nanti semoga Allah ridho kepada. Waktu itu bapak memang udah mualaf juga, cuman saya belum. Jangan mematok harga, biarkan alam yang menentukan. Artinya anugerah dari Allah ini jangan dihargai gitu. Karena gitu. Kamu tidak pernah belajar melukis, tapi kamu dianugerahi. Jadi biarkan orang menilai, kemudian biarkan mereka memberikan nilai sekemampuan mereka, seridho mereka, kata papa gitu. Akhirnya dulu setelah berani memasarkan lukisan, itu mereka variasi antara dari yang paling rendah itu, kalau untuk kanvas itu, lukisan kanvas itu dari 1 juta hingga 70 juta. Pernah laku 70 juta? Tapi 11 lukisan. Keren bro. Oh gitu ya. Kalau ini ukuran berapa ini? Ini 70 ke semeter. 70 kali 1 meter ya? Kanvas ya. Kalau segini berapa? Kalau segini ini dulu waktu saya di Kalimantan, lukisan Soekarno itu beliau hargai 7,5 juta. Segini. Kalau sekarang saya ikhlasnya tetap saya ikhlasnya. Oh, tetap gitu ya? Tidak mau merubah
pakemnya papa. Papa. Oh. Jadi kalau jarak jauh orangnya tinggal kirim foto aja ya? Ya, kirim foto tapi harus yang resolusi tinggi. Karena nanti sebelum saya lukis itu saya cetak dulu. Karena kalau ngelihat handphone nanti gerak-gerak rubah. Jadi saya cetak dulu. Kalau resolusinya harus tinggi, artinya ngirimnya WA-nya kalau lewat ya pakai dokumen. Oh gitu. Itu kan ada aplikasi di bawah kirim. Tadi saya dapat bocoran dari ibu tadi, bunda tadi. Ya. Anu Gus, waktu ngelukis Dek Sanum itu ngoceh ini masnya ini, menirukan gayanya Dek Sanum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Itu kenapa? Memang harus gitu waktu ngelukis Dek Sanum itu. Sebelum saya masuk Islam, sebelum saya bersyahadat, saya selalu mendapatkan pesanan yang serem-serem, Gus. Kereta kencana, terus Ratu Kidul. Hidupan lagi kipasnya Le, kok panas Le? Terus Ratu Kidul terus? Ya, itu harus membunyikan semacam apa ya? Kalau kayak campur sari tapi yang murni gamelan gitu. Setiap melukis harus ada musik itu. Iya, gitu. Paling kecil, paling kecil. Kadang-kadang melukis itu tergantung aura orang yang dilukis. Kalau auranya tinggi, dilukis berat. Oh gitu. Ya, kayak Gus Nur ini berat. Menghabiskan energi. Berarti auraku tinggi ya. Tinggi. Samaan gak anu waktu mesuku. Cancuk. Alhamdulillah. Saya dengarkan ceramahnya Gus Nur. Kalau nggak ceramahnya Gus Nur, ceramahnya Abi Maulana Syarifuddin. Subhanallah. Ya. Oke. Jadi waktu ngelukis Dek Sanum, Saman katanya ngomel-ngomel apa? Jadi anak kecil. Oh. Jadi gitu ada aura Dek Sanum yang udah hadir gitu. Semacam gitu. Tapi ini kalau untuk dibicarakan kepada orang yang orang syariah mungkin ini saya dianggap apa ya, bid'ah atau apa gitu. Bid'ah, udah nggak usah dibahas itu. Karena saya itu masuk kadang-kadang hadir misalnya saya harus melukis, ada orang pesan lukisan Ratu Kidul, itu ada yang hadir. Oh iya, saya agak bisa memahami itu. Oke, gini aja dah, langsung kita percepat. Nomor handphone ini sama dicantumkan boleh? Boleh. Berapa? Coba disebut. 082 11 11 61 61 35 75 Mas Aji Bandung. Itu hasil karya beliau ya. Ternyata seikhlasnya. Tapi gini Rek, walaupun seikhlasnya Saman tetap tak kasih rincian ya. Gini. Jangan sampai juga merugikan ya kan. Bingkai mahal. Kanvas ini kalau segini berapa harganya? Kalau segini? Segini untuk sederhana 25.000. Kanvasnya saja. Murah. Murah kalau kanvasnya. Terus tinta apa semua macam-macam? Tinta untuk Rembrandt 350 per botol. Ini habis berapa botol? Ini ada 3 warna, tapi saya nggak pakai Rembrandt, pakai yang di bawahnya Van Gogh. Van Gogh agak murah, Van Gogh sekitar 290. Ya wes, ya minimal gitulah sudah punya pandangan ya. Jangan terus dikasih 50.000 rek ngawur rek ngono iku. Imajinasinya yang mahal. Oke. Mas, aku tak ngomong bab lain sekarang ya. Lukisan sudah, kenalan sudah lebih banyak waktunya tadi sudah. Coba aku ingin tahu sisi-sisi spiritual jenengan. Dari tadi tuh aku udah nangkap aura-aura yang keren ini dari orang ini nih ya. Bener teman, di studio ini ya memang beda lah ya. Orang cerdas itu pasti memancarkan aura yang padat. Wes, menurut sampean, kita ngomong apa sekarang nih? Ngomong politik, budaya, hukum, gitu aja ya. Politik, budaya, hukum dari sisi seorang pelukis. Atau ngomong dari spiritual alam lan sapi turute misalkan. Oke, kita ngomong ekonomi dulu wes. Yuk kita belajar ekonomi dari ini nggak ada konsep. Aku melihat auranya beliau itu insya Allah iso bahas ekonomi insya Allah. Menurut sampean ekonomi Indonesia
sekarang dan akan datang itu gimana dari sisi seorang pelukis? Kan pelukis itu biasanya sering merenung, sering begini. Beta oleh bocoran-bocoran toko alam baru. Ekonomi Indonesia ini piye? Apa liberal ku apa, kapitalis ku apa, industrialis ku apa, terus uang itu gimana, bank itu bagaimana? Wis monggo sama jelas. Ya apa, Mas? Ekonomi Indonesia kalau menurut saya ya, ini menurut saya tapi bukan menurut saya gitu. Menurut rangkuman yang saya terima harus diresesikan dulu. Oh. Karena ekonomi Indonesia ini dibangun di atas genangan darah dan air mata. Artinya riba, terus perbudakan. Oh, keren. Gitu. Jadi solusinya apa? Riba sama perbudakan. Ya. Ribanya gimana, perbudakannya gimana? Jelas no. Bank itu riba total. Bank itu sistem riba. Jadi ekonomi kita itu dibangun berdasarkan sistem kapitalis. Kapitalis pasti riba karena berhubungan dengan bank. Bank itu diciptakan bukan oleh banker lagi, tapi bankster. Lebih berat. Itu bankster. Kemudian mereka memanipulasi produk. Contohnya? Nah, kayak produk-produk yang beredar di Indonesia itu rata-rata bahan-bahannya itu yang untuk kalangan masyarakat biasa, remah itu menggunakan bahan-bahan yang berbahaya karena produk industri di dunia ini dikontrol oleh keluarga 1%, 1% saja. Maksudnya biar keluarga 1%? Keluarga 1% itu keluarga yang menguasai sistem globalis. Sopo? Keluarga kalau zaman waktu abad ke-18 dipegang oleh Rothschild, keluarga besar Rothschild. Ngene iki lho, pelukis ya. Terus ya abad 18. Ya. Terus itu kekuasaan dunia dipegang oleh Inggris. Ratu Inggris. Ratu Inggris itu negara itu dikendalikan oleh Nathan Rothschild. Jadi yang membiayai kerajaan Inggris itu ya. Kemudian kerajaan Inggris itu pula di tahun 1924 yang bertanggung jawab atas berdirinya Arab modern dan runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki melalui Mustafa Kemal Atatürk. Ya, itu saya tahu itu. Jadi Bank Dunia didirikan berdasarkan bukan nilai emas tapi modal dengkul. Kalau dalam bahasa kerennya all the money people. Jadi menipu masyarakat yang mempunyai, terutama yang punya emas, supaya mau menyimpan emasnya. Kemudian surat penyimpanan emas itu dicetak menjadi dolar. Kemudian dolar dibikin tinggi, kemudian dijual, kemudian diutangkan ke seluruh dunia. Maka negara di dunia ini harus tunduk dan patuh hanya kepada keluarga itu. Itu yang dinamakan New World Order. Itu makanya New World Order itu dia menciptakan beberapa agama, termasuk beberapa agama itu dimasukkan dalam satu sistem, yaitu Illuminati Freemason. Nah itu ada 33 tingkatan gitu. Gila. Kalau yang mulai tingkat 32 ke bawah, dari 1 sampai ke 31 itu boleh orang selain Yahudi. Tapi kalau sudah 32 sampai 33 harus orang Yahudi asli, nggak bisa. Jadi percuma kayak kita ini mendukung Yahudi, toh nggak diakui, kita tetap dianggap babi. Orang yang selain apa namanya Yahudi kan Goyen namanya. Apa? Goyen. Babi. Yang pantas dibunuh. Jadi mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru sehingga penduduk dunia ini hanya
disisakan 500 juta saja itu. Dan kita ini menjadi budak-budak mereka. Tapi di sini ada kendala. Kendalanya adalah umat Islam. Kendalanya itu satu-satunya Islam saja. Selain Islam bukan kendala, karena sudah diatur oleh mereka. Termasuk Syiah. Syiah itu ciptaan mereka. Dan mohon maaf, saya harus bilang supaya orang nggak tersesat. Wahabi itu diciptakan oleh Mr. Hamper. Wah, keren. Wah, tambahi durasinya, Dik. Ada menceng-menceng ya. Ini kursinya memang enak ya. Enak. Orang tahu nunggu kursinya. Wah, ngombe. Tak tambahi durasi ini lek ngono ya. Gak apa-apa ya, ya sak jam ya. Asik ngono gak usah ngomong sing liyane more. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Wahabi ya. Ya, Wahabi. Siapa sing nyiptakno? Mr. Hamper. Mr. Hamper. Intinya di dalam kitab Al-Jasusiyah Al-Ma'rifatul Jasusil Inggilisi itu ciptaan Mr. Hamper itu kan merubah dirinya menjadi Muhammad Al-Majmu'i. Dia itu yang mendidik Muhammad bin Abdul Wahab. Di dalam kitab itu maksudnya. Jadi kalau ada ulama, ada ustadz yang mengatakan, oh fitnah itu enggak fitnah. Saya membaca buku itu maksudnya. Kitab Al-Ma'rifatul Jasusil Inggilisi namanya. Itu kitab tuh enggak tahu masih ada apa enggak itu. Wahabi ya. Ya. Jadi yang dikit-dikit bid'ah. Kalau saya yang ditanya, waktu udah masuk Islam, kan saya dibimbingnya untuk apa sih? Doa bersama, yasinan. Itu kan kadang ditanya, mau kemana Ji? Mau yasinan, bid'ah. Ya ben. Jawabku itu aja. Ya ben gitu. Kayak kembali ke Bank Dunia tadi itu ya. Oh, berarti gitu ya. Ya. Sama tahu nggak prosesnya gawe duit, nyetak duit itu gimana? Ya terbitkan surat hutang dulu. Obligasi. Ya, obligasi. Tuh. Kadang-kadang aku pernah dengar ceramah ya, sebenarnya duit 1.000 sama duit 2.000 itu sama. Itu katanya biaya produksinya sama ya. Iya, Coba cerita no Mas. Oh, bisa, kalau enggak jangan. Aku tapi kayak iso sampean. Itu gimana? Itu gimana? Angkanya saja yang membedakan. Kertasnya podo. Tintanya podo. Angkanya beda. Nilainya. Apa trik yang tersembunyi di balik itu misalkan maslahat, mudorot apa gimana? Banyak mudorotnya. Banyak mudorot ya. Karena kalau kita mencetak tanpa sepengetahuan mereka akan menjadi inflasi. Ribanya ya itu. dari tadi itu udah riba ya. Ya udah riba. Bahan sama, tinta sama, kertas sama, tapi nilai nggak sama ya. Hanya menulis saja. Itu udah riba ya. Udah riba. Menurut yang ustadz yang saya temui, yang mereka ustadz atau kiai-kiai yang nggak mau viral, udah riba itu. Riba. Tapi kan kita nggak bisa lepas dari riba, kan ada ya. Gimana? Memang bank itu memang kalau nggak ada bank ya transfer anak sing kuliah di Mesir ya gak iso. Ada. Haji ya memang. Iya sih, apa jelas nutut aku gak nutut ya. Ngapusi bener. Kan kita punya dinar. Iya betul. Jadi Yahudi itu mencari tabut Sulaiman. Apa? Tabut Sulaiman. Iki apa meneh iki? Ketika Yahudi mencari tabut Sulaiman tapi Yahudi nggak menemukan, berarti Yahudi hancur. Kan gitu. Tabut Sulaiman itu adalah sebuah peti yang terbuat dari emas yang itu sebagai simbol bahwa Yahudi adalah umat yang sudah terpilih, umat yang telah mengalahkan Tuhan. Tapi Israel untuk bangsa Yahudi beda lagi. Nama Israel itu adalah sebuah bangsa yang pernah bergulat dengan Tuhan dan mengalahkannya. Jahat Israel itu. Yahudi itu begitu. Jadi uang yang kita pakai itu tidak ada nilai intrinsiknya. Apa itu? Kan makanya kan kalau kita kredit emas kan nggak boleh, karena uang itu emas sebenarnya. Jadi
IOU, surat keterangan penyimpanan uang itu dimanipulasi oleh mereka untuk mendirikan sebuah bank. Tapi rakyat di framing dulu, diciptakan dulu penyakit. Gitu. Mereka itu sebenarnya gini, problem reaction solution. Problem reaction solution. Bikin problem, pura-pura menawarkan solusi dan aksi. Itu keuntungan bagi mereka. Biasa mereka itu selalu menggunakan politik dua kaki. Misalnya Ustadz Gus Nur saya biayai, tapi beliau juga saya biayai, saya adu, yang untung tetap saya. Oh gitu. Sampean saya beri utang, dia juga saya beri utang. Gitu. Itu sistemnya begitu. Ada kata-kata modal dengkul mau piye? Modal dengkul ya? Ya kan mereka nggak pakai modal. Piye maksudnya? Saya kan menawarkan solusi. Solusi waktu itu kan bank itu solusinya. Ya pura-pura lah. Oh, dulu kan kalau ini barter kan, barang dengan apa gitu. Ini garis besarnya aja ya. Kalau terlalu detail takut ada yang ada. Nanti ini juga kalau ketahuan dia, mantan teman saya dibully habis saya juga. Dibully sok tahu lo soal gitu. Ah kau itu fitnahan. Itu udah biasa itu. Itu karakter mereka lah. Iya ya, modal dengkul sebenarnya. Kita ini diperes, diputar, dihisap gitu ya. Iya. Dulu barter, kemudian pedagang emas itu menawarkan emas. Kalau pakai emas kan gitu. Emas kan kalau dibawa digendel-gendel kan. Kemudian setelah itu bawa emas kan juga kan riskan, nanti di jalan dirampok kan gitu. Ya udah emas kalian simpan aja ke saya. Kemudian ada tanda bahwa aku punya emas di sana nilainya sekian. Nah, itu yang dicetak. Dijadiin duit kertas. Makanya Rasulullah kan ada dalam hadis yang mohon maaf ya saya bukan ahli hadis. Ini maksudnya ada pernah itu. Uang kertas kalian tidak akan berguna lagi karena kalian akan kembali kepada dirham dan dinar. Dan uang kertas itu akan dipermainkan anak-anak kecil kalian gitu. Itu akan terjadi sebentar lagi. Jadi misalkan kita naruh deposit gitu ya, misalkan 1 miliar gitu ya ke bank gitu ya. Terus tuh gimana? Nggak usah ngomong ribanya, nggak usah ngomong dosanya, udah pasti itu kan. Itu muternya diapakan tuh duit kita yang 1 miliar tuh? Kok ditarik langsung nggak ada itu piye? Soalnya 1 miliar yang 100 juta untuk kas bank. Yang 900 juta itu diputer, dicariin nasabah gitu caranya ya, diutangkan dengan bunga tinggi. Jadi kalau 1 miliar mereka bisa mendapat keuntungan menjadi 100 miliar. Berarti modal dengkul lagi. Itu modal dengkul lagi gitu. Jadi gini, misalkan saya deposit 1 miliar diambil 100 juta disimpan ya untuk kas bank. Terus yang 900 juta ditawar-tawarkan. Makanya kan kita sering ditawar-tawari orang bank itu ya dengan manis gitu kan. Betul. Oh, karena target juga. Kalau sampai dapat nasabah kan dia dapat. Betul. Jadi bank itu modal dengkul. Oke, 900 juta diputer. Ya. Dipinjemno lah. Pinjemin. Kan bunganya kan 1% aja udah berapa itu? Itu kan. Misalnya yang sana 50 juta, yang sana 100 juta. Yang sana taruhlah 9 orang aja 100-an. Itu udah keuntungan. Gitu. Kalau nggak dapet, dia nggak mau mengembalikan kan dia pakai jaminan ngutang ke bank juga. Sertifikatnya atau BPKB-nya. Kan gitu, itu liciknya. Orang yang punya duit tahu kalau uangnya diputer dia. Banyak kan nggak tahu. Banyak nggak tahu ya. Makanya kalau terjadi rush money, penarikan secara serentak, modar itu nggak ada fisik. Makanya bener kata orang, kalau kamu deposit 1 miliar, itu sebenarnya kalau mau dijeli itu 1 tahun itu turun nilainya sebenarnya ya. Sekarang gini Gus, saya punya bank, orang nabung ke saya, paling enggak transfer lewat gitu aja. Setiap saya target dengan otomatis karena menggunakan e-money kan,
Jadi setiap individu yang lewat bank saya, ini saya potong 15.000 per bulan. Oh, 15.000 per bulan. Itu kalau ada 1 juta orang aja, berapa itu? bayangkan, G. Bayangkan ya kalau 1 miliar ya, Iya. kita depositokan di bank Iya. atau dibelikan emas batangan gitu. Iya. Perbedaannya apa ngono, Mas? Beda. Kalau emas nggak akan inflasi. Kalau uang hilang lama-lama. Inflasi. Berkurang inflasi tadi ya. Iya. Tapi kalau emas Bisa naik. bisa naik, Bisa sehat tetap, jasmani, sehat rohani, rohani, berkah ya. Iya, itu. Oh, keren. Jadi gimana pesan untuk teman yang terakhir closing masalah ekonomi ini gimana enaknya? Kita dibodohi, kita dikuasai atau Ya. apa? Tinggalkan kapitalis riba. Sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Saya ini nggak punya rekening. Ada rekening mama 1, 2 rekening mandiri sama BCA. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak akan. Dan saya anti belanja di toko-toko kapital. Oh, keren. Saya berani ngomong gitu. Ini ideologi saya berdaulat saya gitu. Keren. Kembali kepada ekonomi yang diajarkan Rasulullah. Itu solusi. Wah, ini sama dikira khawarij ngono. Sesat. Iya kan enak kan? Rasulullah dagang tanpa riba. Halal, thayyib lagi. Nah, itu pasti berkah. Karena kalau kata pembimbing saya, kalau mau jadi orang itu 4 penolakan, 2 penerimaan. Apa itu? 4 penolakan. Kita bukan Tuhan, jangan sok ngatur. Kita jangan Tuhan, jangan sok ngatur. Kebanyakan yang ngatur kita bukan Tuhan. Padahal ngatur diri kita kan nggak bisa. Nggak bisa. Contohnya Gus Nur, nanti jam segini saya hadir. Buktinya molor setengah jam. Berarti bukan nggak bisa kan? Kita mempelajari kedua. Kita bukan malaikat. Jangan sok suci karena Allah berikan kita nafsu. Nggak ada manusia suci, tapi berusaha untuk suci. Tuh. Ketiga, ini bukan kata saya loh, kata pembimbing saya gitu. Ketika kita bukan setan, jangan menang sendiri gitu. Keempat, kita bukan binatang, jangan semau sendiri. Kita bukan setan, yang ketiga jangan menang sendiri, pingin menang sendiri. Keempat, kita bukan binatang, jangan semaunya sendiri gitu. Setelah 4 penolakan baru 2 terima. Kita siapa? Kita hamba Allah. Ketika kita punya salah, dinasehati, ikut, ditegur mau. Yang kedua, kita punya pedoman Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Itu. Masya Allah. Ngono ya. Kata beliau. Ya, keren. Suwirek wis 40 menit lebih iki. Terakhir ya. Wah, asik iki. Oke, tadi ekonomi. Terus masih ngelintas di otakku ini. Aku ngobrol mbak sama niku aku yang gali informasi ki. Toko sorot mata sama niku tak gali yoan. Nek menurut sampean 2 pertanyaan ya. Ya. Politik sakai. Politik. Nah, politik Indonesia ki gimana menurut jenengan? Singkat ae wis. Kondisinya, politiknya, pola kahanan Indonesia ki dari kacamata seorang pelukis. Ayo. Tutup poin aja ya, Gus. Nggih. Indonesia adalah negara terakhir yang ditunjuk Rasulullah. Hah? Indonesia negara terakhir yang ditunjuk Rasulullah Untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Dan estafet itu ada. Bendera, 2 bendera estafet. sama ini ojo-ojo HTI itu tuh ya. Mungkin HTI. Kenal HTI juga. Bahasanya bahasa HTI gitu. Astagfirullah ya, nggak apa-apa. Bendera estafet itu ada. Dan apa ya? Indonesia negara hanya para habaib. NKRI didirikan oleh para habaib dan para ulama. Konsekuensinya memang negara yang ditunjuk Allah pasti akan didatangi musuh-musuh Allah. Mereka berusaha membuat makar. Logika bagus. Negara apa tadi? Negara yang negara yang ditunjuk, negara yang didirikan oleh para habaib dan ulama di Indonesia. Ketika negara itu ditunjuk untuk menegakkan
Islam khilafah. alamin haji nubuwah kan terakhir. Nah, ini pasti didatangi musuh. Logikanya begitu. Dan Allah menjamin kemenangan. Mau bukti, foto beliau Habib Rizik 2 kali dibakar nggak kebakar. Habib Rizik adalah imam besar kita. Beliau yang seperti yang pernah dimimpikan oleh beberapa yang pernah saya temui, beliaulah yang akan ditunjuk, insya Allah. Oh gitu. Ya, insya Allah. Saman FPI bukan? Bukan. Oh. Baru-baru aja. Keren, masya Allah. Iya, memang beliau juga. Saya udah sering bahas Habib Rizik. Ya. Misalkan ekonomi rusak, beliau nggak ikut ngerusak ekonomi kan? Apa salahnya? Iya. Terus apa? Gimana? Jadi politiknya gimana? Politik Indonesia tetap kita Indonesia memang harus ada huru-hara sedikit, huru-hara sedikit sampai ini secret society Gus ya, nggak bisa divulgarkan. Yeah. Ada seseorang yang megang kunci Kolateral. Okay. Kolateral itu adalah yang digunakan untuk mencetak sah bagaimana uang itu menjadi sah dan tidak inflasi, udah gitu aja. Dan itu orang yang dilindungi Allah, orang yang yang dibimbing Rasulullah, orang yang nantinya akan dikerumuni akan oleh para mujahidin mujahidah, oleh para alim ulama. Mereka akan bekerja sama membangun ekonomi dunia. Dan ini sudah diprediksi oleh orang Yahudi, maka mereka selalu membunuh orang yang dicurigai, karena mereka memegang kunci ekonomi itu saja. Okay. Terus secara umum kahanan Indonesia menurut terawangani batinnya zaman kahanan secara umum pripun? Untuk menengah ke atas hancur. Menengah ke atas hancur ya. Ya. Allah melindungi yang bawah. Oh ya. Insya Allah. Menengah ke atas hancur. Menengah ke bawah ya dosanya kan relatif titik ya. Menengah ke bawah itu. Iya. Wes yang terakhir saiki ya, nggak apa-apa udah 1 jam. Baru ini podcast paling panjang itu ya. Keren soalnya nyambung ya. Biar aku ya gondrong Rek, masya Allah. Oh gitu ya. Sekarang kita ngomong tauhid. Tauhid ya. Tauhid, alam semesta, planet, dinas planet, terus bumi berputar pada porosnya, lasak piturute lah ya. Saya menangkap aura itu juga soalnya dalam sorot matanya beliau ini ya. Ayo Mas, tauhid, alam raya, bumi, matahari, planet, opolah bintang-bintang wis menurut terawangan sampean piye? Wis ngomong sak iso sak metune. Bumi itu adalah pasangan langit. Allah selalu berbicara, ya alhamdulillah saya ini 2 bulan atau 3 bulan sekali khatam Quran, walaupun bacaannya masih pletot gitulah, tapi kan saya belajar. Ya paling lambat 4 bulan lah. Saya kalau membaca setiap ayat itu selalu Allah mengatakan samawat wal ard. Jadi Allah dalam Al-Quran itu selalu membicarakan tentang pasangan, langit, bumi, atas, bawah, kanan, kiri, gitu. Gitu. Kayak sendal gitu, kanan, kiri, terus wanita, pria, itu selalu gitu. Mati, lahir, mati, hidup, hidup, mati, mati, kelahiran, kematian. Kelahiran, kematian. Nah, kalau bumi itu setelah saya menggali dari beberapa ulama, yang ulama itu jelas, yang saya datangi bukan ulama yang viral. Keren. Iya. Bumi itu hamparan, nggak ada bumi bola, karena bumi itu 7 lapisannya. Jadi 7 lapisannya melingkar, bukan ke bawah doang, menyamping dan ke bawah. Itu Yahudi tahu itu. Dan di situ ada peredaran matahari, bulan dan bintang itu menghasilkan geometri suci. Geometri suci. Apa itu?
gelombang elektromagnetik. Oh, yang bisa untuk ini untuk sinyal, ini Ya, untuk TV, untuk TV. untuk gelombang apa gitu ya. Saya bongkar, ini kelicikan elit global. Pulsa nggak harus bayar, listrik murah. Itu gara-gara kalian tuh. Rakyat kalian peres, rakyat kalian bohongi, rakyat kalian mainstream. Ini buat cuplikan ini buat cuplikan ini. Menit keberapa ini? Yang mau pulsa ndak harus bayar. Harus bayar. Listrik harus murah. Harus murah. Kalian bohongi. Kalian bohongi dengan mainstream. Sopo? Kalian itu sopo maksudnya? Global elite. Global elite, oh keren. Kalau udah global elite kan semua kena. Ya wes. Piye penjabarannya sederhana ya. Mobil tuh nggak harus pakai BBM. Karena dia juga udah melalui wireless apa jadi ada tugu listrik yang menghasilkan megawatt, jutaan megawatt itu. Jadi melalui wireless saja. Jadi mobil itu jalan aja. Kan memang ada mobil yang nggak pakai BBM kan ada. Itu. Ya. Bahkan kalau Gus Nur tahu ya, namanya BBM yang di sekolahan itu dikatakan fosilnya dinosaurus yang jutaan tahun itu bohong. Mesin berbahan bakar air pun bisa. Karena BBM itu sebenarnya ekosistem mikro. Karbon, mikrokarbon. Jadi BBM itu nggak akan habis kalau air laut itu nggak kering. Jadi hidrokarbon. Jadi kita ini sebenarnya sudah Allah, tai itu bermanfaat. Tai yang kita buang, tai yang kita buang tiap pagi itu loh. Entah itu tai kucing, tai ayam, tai manusia terutama, tai kebo. Itu bisa menghasilkan listrik, bisa menghasilkan biogas, itu bisa untuk masak, untuk menyalakan kompor dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Gus Nur punya lahan besar, mungkin 50 hektar atau lebih, wah itu di situ bisa tidak perlu menggunakan listrik pun bisa kalau mau. Gitu. Biayanya awalnya memang agak mahal, tapi biaya berikutnya menjadi murah. Karena kita memanfaatkan tinja. Tinja itu menjadi biogas. Ini yang disembunyikan oleh mereka. Yang namanya sistem yang mana Wise Alice itu ya sistem yang digunakan oleh militer. Itu digunakan kita juga, dijual kan 10.000, 100.000. Kemudian dia bikin providernya dikunci ya kan. Jadi akhirnya handphone ini kan selalu upgrade supaya laku gitu kan. Sebenarnya handphone nggak harus di-upgrade. Handphone kan harus upgrade dulu. Jelly Bean, kemudian Lollipop, terus itu bisnis mereka. Gitu. Bisnis mereka. Jadi itu yang dinamakan modal dengkul. Semuanya modal dengkul. Tadi balik ke bumi tadi ya, bumi apa berputar pada porosnya terus menghasilkan gelombang elektromagnetika. Bukan. Itu kan. Peredaran matahari, bulan dan bintang, bumi diem, Gus. Berarti bumi itu nggak berputar ya? Salah satu ulama yang mengatakan sesuai dengan saya, Gus Bahak. Gus Bahak. Gus, mohon maaf saya nanya agak aneh, bumi datar. Kontroversial mana yo. Jadi ada gelombang yang menghasilkan sinyal, ya. Gelombang yang menghasilkan radiasi, menghasilkan gambar itu gitu ya. Itu diciptakannya teknologi yang sekarang kita pakai itu ditemukan bahkan oleh ulama-ulama di zaman dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah. Zaman Khulafaur Harun ar-Rasyid. Ini yang dimanipulasi oleh mereka. Mereka nggak bisa menciptakan apa-apa. Senjata apapun itu ciptaan kita. Kemudian ilmu yang mereka itu kan yang berhasil diteliti oleh ulama-ulama kita itu adalah hitungan heksadesimal 360 derajat.
Itu kan penghitungan bilangan paling kecil hingga hitungan bilangan paling besar. Makanya zaman Namrus itu mampu menebak gerhana ini nanti di tahun sekian itu jatuh di tahun segini, bulan ini detiknya enggak, jam segini ini. Itu bisa dihitung. Zaman Namrud. Itu iya. Itu zaman Babilonia kan, dari Raja Namrud. Itu. Artefak itu kan digali sama mereka. Artefaknya. Makanya di sekolahan itu kan matahari lebih besar dari bumi itu kan kaum pagan. Nah itu siapa itu? Itu dari Galileo dan lain sebagainya, itulah bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa. Galileo yang dihukum mati tuh, dipancung tuh. Itu kan di mainstream kan, dia nggak sesuai dengan kehendak gereja itu. Tapi setelah berapa tahun kemudian kan akhirnya kayaknya diakui itu kebenarannya tuh gimana? Piye ceritanya? Itulah mainstream. Jadi Galileo itu selalu mengatakan kalau bintang itu berpindah setiap 6 bulan. Ada bintang yang diem, namanya bintang kutub utara. Bintang utara bukan kutub utara. Bintang utara. Bintang utara itu kalau di USGS Cornell University dia mengatakan full star. Bintang kutub, bukan bintang utara ya. Bintang kutub. Nah, itu bintang utara itu dulu digunakan oleh nenek moyang kita yang pelaut untuk navigasi. Untuk menentukan arah utara, selatan, timur, barat itu menggunakan bintang utara itu. Karena bintang utara diam. Satu-satunya benda langit yang nggak berputar itu bintang utara. Bintang kutub namanya. Itu untuk menentukan arah, karena belum ada kompas kan waktu itu. Kan Al-Qur'annya juga ada. Jadi Allah menciptakan bintang untuk petunjuk bagimu, itu kan ada itu. Kalau ya kurang lebih begitu, saya ayatnya nggak apalah. Itu cara mencarinya kan dulu gini, ada sebuah bintang yang tersusun seperti centong. Nah, ini yang apa namanya, garis paling luar itu diluruskan dengan bintang utara itu namanya Saturn course. Kemudian untuk mencari arah itu satu-satunya begitu caranya. Jadi garis terluar ini digariskan dulu. Kalau dulu kan orang iki arep lunga ning ndi awake dhewe iki. Nah, berhubung arah, misalnya kita mau ke utara gitu, lah utara kindi kan gitu, mana ke utara, iya ya, terus gimana kita kan gitu, pasti terjadi dialog lah gitu. Tar dulu saya berpikir. Nah disitulah orang dulu kan istihad gitu. Terus memandang langit, indah ya langit ya, muter-muter, oh iya muter kan kayak kubah gitu kan. Kata kayak kubah gitu. Ternyata benda langit itu muter. Tapi ada yang diam. Kemudian saking jelinya, saking pinginnya dia tahu tentang arah. Oh, ada yang aneh. Bentuknya seperti ini. Oh. Dari situlah dengan garis-garis yang mereka bikin sendiri dalam imajinasi mereka, akhirnya dia bisa menentukan kita ke arah utara. Utara itu sana. Buktinya mana? Itu bintang itu, dan itu sesuai Al-Qur'an, Gus. Nah, ini terungkapnya di situ. Kan pertanyaan saya kepada apa namanya kaum yang kaum mereka itu. Dulu sebelum adanya kompas, pelaut kita itu navigasi lautnya pakai apa? Pertanyaan saya tolong dijawab. Kalau bumi itu muter-muter gitu, kayak gangsingan gitu. Ya, pakai apa ya? Ya pakai kompas. Kan belum ketemu kompasnya. Belum ada kompas, maksud saya gitu. Nggak bisa jawab, Bos. Nggak bisa jawab. Ya itu pakai bintang. Bintangnya itu kan gini, muter aja gini. Ada satu bintang itu, bintang kutub itu dia diam. Ini jadi patokan. Bintang yang di tengah diem itu jadi patokan. Jadi yang muter itu, yang berbentuk centong itu kan muter.
itu kan nunjuk terus kan, kalau digaris ya, kalau kita digambarkan pakai anu itu bisa ada di render. Saya juga dari teman saya yang meneliti tentang itu, saya punya videonya juga tentang bagaimana penerbangan, jadwal penerbangan itu semua dihitung, Gus, dan itu menggunakan data datar, bukan data bola gitu. Kalau air laut itu kan nggak mungkin, air itu melengkung, itu kan nggak mungkin. Terus air nempel gitu. Kita ini berarti di angkasa, melayu-melayu, dan itu bohong. Itu namanya kebohongan. Sampean nyebut apa tadi, jalur penerbangan macam-macam gitu ya. Terus berarti ada nggak menurut sampean negara atau daerah atau wilayah yang kayak segitiga Bermuda gitu ya, atau yang tidak dilewati jalur apapun, pesawat komersial maupun apa itu, ada nggak yang tidak boleh dilewati itu? Ada rahasia, ada di dunia ini ada nggak sesuatu yang masih ditutupi kah, atau misteri kah, atau orang sudah tahu tapi memang sengaja ditutupi kah, atau apa, kayak kutub utara misalkan? Kalau kutub utara sudah mafhum ya, semua boleh, tapi untuk Antartika tidak. Dan insya Allah umat Islam yang akan membongkar itu Antartika. Antartika itu sebuah daerah yang tidak terjangkau matahari, dan di situ ada ayat yang mengatakan bumi ini akan diwariskan kepada umat Islam hingga bumi yang tidak terjangkau oleh matahari sekalipun, dan itu ada di balik Antartika. Jadi Antartika itu bukan kecil, Gus, besar, cincin. Makanya kalau orang sana, dari orang barat mengatakan circle Antartik, cincin Antartika. Kita ini dikelilingi cincin, bumi kita yang kita tinggali ini dikelilingi cincin Antartika. Tahun 1834 yang namanya Augusto Piccard itu naik sampai ketinggian 35 km. Itu melihat ke bawah, ingin membuktikan bumi itu ngambangnya di mana. Ternyata si Augusto Piccard itu nggak menemukan bumi ngambangnya di mana, tapi menemukan bumi itu seperti cakram yang dibalik. Itu cakram yang dibalik, jadi menjorok, pinggir-pinggirnya melingkar gitu. Jadi kayak cincin gitu loh. Dan itu putih, berwarna putih yang sangat luas. Dan sebelah sananya gelap. Bagian luarnya itu mengeliling itu gelap. Tidak terkena matahari. Tidak terkena matahari. Itu yang disembunyikan oleh mereka, dan dokumen itu lama-lama bocor. Kemudian ada sistem wireless, listrik murah, apapun itu. Nikola Tesla namanya, ilmuwan barat yang dia itu artinya dia menentang elit global. Dia yang waktu itu yang ditentang adalah JP Morgan. Dia mafia migas dari Amerika, makanya penemuannya dihapus oleh JP Morgan. Saya pernah baca artikel, Mas, singkat lah ya, mungkin 2 menit terakhir lah ya. Ada daerah yang memang terlarang untuk dilewati pesawat gitu, karena itu nembus ke lorong apa gitu. Itu lama saya baca gitu, sekilas itu. Ada hubungannya sama Antartika tadi tuh, gitu. Ada, ya. Ketika pernah dengar zaman. Nah, memang Antartika dijaga oleh mereka, karena di situ potensi alamnya besar sekali. Dijaga oleh mereka itu siapa? Global elite, yang punya bank dunia, rentenir itu. Oh gitu ya. Dia akan menguasai sistem dia kuasai. Dia mendirikan perusahaan media itu hanya 4 perusahaan, 6 perusahaan. Berarti kayak CNN, apalagi itu, Kompas dan lain sebagainya, itu hanya anak-anaknya saja. Yang utama ada 6 saja. Apal sampai? Nggak apal. Makanya kalau sampai memang ditutup jalur itu, memang ya nggak bisa dilewati, memang jalur itu ya. Mereka bikin makar, Gus. Nggak ada pesawat, pokoknya nggak ada pesawat yang lewat jalur itu gitu. Saya lali aku. Ya nggak bisa memang. Karena akan disadap, dan setelah disadap dia akan tembak. Dan senjata itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang senjata nggak berubah, Gus. Peluru lari ya begitu, peluru. Visualnya yang berubah.
Jadi kalau ada kamera resolusinya tinggi, ya itu aja. Kalau senjata enggak. Kalau ledakannya lebih besar berarti uraniumnya banyak kan. Senjata nggak ada yang canggih. Senjata pakai satelit sendiri hoax. Coba mana ada satelit yang diaudit tiap tahun? Nggak ada. Nggak ada. Saya berani katakan satelit itu hoax. Nah, terserah kalian mau percaya enggak. Saya tahu itu. Iya wes. Saya tahu apa yang kalian nggak tahu. Iya wes. Ayo Mas Aji closing statement. Monggo sampean mesen ngomong apa sakarepe wis ya, closing statement monggo untuk jamaah kita monggo. Mari sampean aku terusan. Untuk saudara muslim dimanapun berada di seluruh dunia, mari kita bersatu menghadapi fitnah akhir zaman yang insya Allah kita ini sedang ada di fase ujung fase keempat, yaitu ujung masa kediktatoran, dan itu sudah dinubuahkan oleh Nabi. Semua bisa dipelajari melalui para ustadz yang ahli di bidang itu. Insya Allah kita akan ditolong Allah kalau kita berpihak kepada Allah. Yang jelas kita ini kaki ini berjejak, hati ini berpijak kepada yang mana, karena hak dan batil itu seiring sejalan. Dan apabila kita menolong Allah dalam tanda kutip, kita berpihak kepada Allah, Rasulullah, dan kita pasti akan dimenangkan. Karena umat Islam tidak terpengaruh dengan senjata apapun, dengan kecerdasan apapun. Yang penting keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha untuk itu. Semoga kita disatukan oleh Allah, semoga kita disabarkan oleh Allah, tauhid kita dikuatkan oleh Allah, sehingga kita akan menjadi pejuang-pejuang muslim yang akan menegakkan syariat Islam. Karena innad dina indallahil Islam, hanya Islamlah agama yang di sisi Allah, dan Islam telah sempurna, berarti kita harus berpihak kepada Islam. Semoga kedatangan beliau yang banyak orang katakan adalah Al-Mahdi disegerakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berjuang melalui kapasitas dan kemampuan masing-masing. Yang penting satu hati, satu tauhid, satu akidah, dinul Islam biridallah wa biridha Rasulullah bi syafaati Rasulullah wa syafaatul Qur'anil azim. Itu pesan saya. Masya Allah, closing statement yang keren saudaraku. Oke, jadi sekarang gini, closing kedua ya. Pertama, jangan lupa pesen lukisan ya. Tak balik nomane lukisan, nomor HP ini wis ono mau ya. Tinggal kirim foto resolusi tinggi nanti dilukis. Dan tolong ya pesen jangan yang telanjang ya, nggak boleh ya, itu aurat ya. Nah, yang kedua, apapun yang kita obrolkan tadi itu, sing mampu cekelen, resapono, lebono, sing nggak mampu ilangno. Ojo gawe stres awakmu. Jadi yang diobrolkan beliau tadi itu wis ono syariate, ono torikoe, ono hakikate, wis lengkap komplit. Jadi serap, ojo dibully, ojo nggak masuk akal. Bukan ya, bukan nggak masuk akal. Mungkin bahasanya beliau tadi itu Samsung Galaxy Tab mungkin. Nah, sementara memori RAM di pikiranmu Nokia ngono lho rek. Ya, jadi ojo terus dibully salah-salah, ojo ya. Yang mampu dipakai, yang tidak mampu lepaskan. Lanjutkan hidupmu. Jangan sampai kata-katanya ada yang sampai meracuni pikiranmu apalagi akidahmu. Enggak usah, nyantai aja. Ya, namanya obrolan menembus batas. Dan luar biasa, baru ini podcast sampai lebih 1 jam itu, hampir 1,5 jam itu. Baik, mudah-mudahan manfaat saudaraku. Doakan mudah-mudahan editingnya nggak hilang mute, bisa diedit sekarang, bisa diterbitkan besok subuh. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 11 jam 9:30 malam waktu kantor GN Malang. Suwun Mas Haji ya, suwun. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kurang ngobrol rek. Masya Allah. Tekan subuh ya ora apa-apa. Alhamdulillah.